Oke, Pak Ijaz buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik semuanya ya. Oke, masih semangat? Masih ya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, salah satu siapa yang mau memimpin doa? Apa? Oke, Pak Ijaz yang memimpin. Nanti kita berdoa bareng. Oke, duduk siap. Ayo, duduknya yang bagus. Berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Marcel, Aura, Maya. Oh banyak ya yang tidak masuk ya? Oh. Kenapa? Kira-kira piknik. Oh, berarti pada piknik. Sakit, ada yang sakit. Oh iya. Oke, padahal hari ini kan belum liburan sekolah ya. Ya, jadi nggak boleh dicontoh ya teman-teman yang izin piknik ini ya. Nah, ya besok habis rapotan, oke? Ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila, ya, yaitu tentang membangun jati diri dalam kebinekaan, oke? Oke. Tapi sebelumnya Pak Ijaz di sini mau tanya. Ada yang tahu burung Garuda? Tahu? Nah, kira-kira burung Garuda itu lambang apa? Ayo, apa? Negara Indonesia. Betul. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Seperti bisa dilihat di gambar di sini, ya. Nah, burung Garuda ini sejajar dengan siapa? Pak Jokowi itu apa? Seperti apa? Oh, kemudian sebelahnya Prabowo. Ayo siapa? Wakil Presiden kita. Pak Ma'ruf Amin. Ya. Ya. Ini Pak Jokowi. Kemudian sebelahnya wakilnya adalah Pak Ma'ruf Amin. Oke? Nah, kelihatan ya gambarnya ya? Burung apa tadi? Pancasila. Oke. Nah, kalau burung itu pasti mempunyai apa? Kedua sayap ya. Oke, sekarang Pak Ijaz mau tanya, kira-kira di dalam sayapnya itu ada beberapa helai bulu. Ada yang tahu berapa jumlahnya? Berapa? Oh, itu 17 ya? 17. Sebelah kanannya? Sama? 17. Oke. Kemudian bagian paling bawah 18. Nah, bagian ini dulu ekornya. Berapa jumlah helai? Siapa yang jawab 8? Yang jawab 18. Ya, jadi yang betul adalah 8. Oke, selanjutnya bagian di bawah sini. Berapa berapa? 19.
19. Terus bagian terakhir, bagian leher. Itu berjumlah berapa? 45. Terus lagi 42. Yang jawab 40. Yang jawab 40 siapa? 1, 2, 42. Satu orang. Yang jawab 45. Oke, betul. Berarti yang benar adalah 45. Yang dulu berjumlah 45. Oke. Dari gambar burung ini ada yang tahu makna atau artinya enggak? Ya, dari kedua sayap ini kan menandakan jumlahnya 17. Kemudian bagian ikonnya itu 8. Bagian bawah ini rangkai berjumlah 19, kemudian di leher 45. Ada yang tahu maksudnya? Ya? Dari kemerdekaan Indonesia. Benar apa enggak kira-kira? Benar apa enggak? Jawabannya adalah betul. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, 17 itu apa? Tanggal 17. Terus 8 itu apa? 8 itu apa? Ya, betul. 8 itu menandakan bulan. Bulan ke-8 itu bulan apa? Agustus. Berarti 17 Agustus. Terus yang 19 ini tahun kemerdekaan 45. Betul. Berarti 17 Agustus 1945 itu diperingati dengan hari kemerdekaan. Siapa yang jawab hari raya tadi? Hari raya. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi waktu itu presiden pertama Indonesia siapa? Soekarno. Insinyur Soekarno itu memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tuh. Mana? Ganti. Ya, waktu itu memproklamasikan itu adalah mengumumkan kepada seluruh dunia bahwasanya bangsa Indonesia itu sudah merdeka dari penjajah. Ya. Oke. Sekarang ini kan burung Garuda. Terus burung Garuda itu pencengkram apa tuh? Pita. Betul. Pita yang bertuliskan apa kira-kira? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Apa itu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Apa pelan-pelan coba? Yang mana? Berbeda-beda, tapi tetap satu. Ya, ada yang berbeda pendapat? Sama ya? Oke, berarti sama semuanya. Oke, burung Garuda ini mencengkram sebuah pita yang bertuliskan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pasti Bhinneka Tunggal Ika artinya apa tadi? Ayo. Apa? Bisa apa tadi? Pak Islam juga apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Tetap satu sifat. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu sifat. Ya. Kita menyadari negara Indonesia, bangsa Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman. Betul tidak? Ya. Keberagaman dari mulai apa? Budaya. Kemudian apa lagi? Suku. Terus bangsa. Ada lagi? Daerah. Terus provinsi ya atau pulau bisa, kota bisa. Terus kalau bahasa kalian sehari-hari,
Nah, perbedaan bahasa, terus apa lagi? Bahkan agama. Ya. Jadi bangsa Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman budaya. Ya. Budaya, adat istiadat, suku, ras, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu tugas kita sebagai siswa atau peserta didik harus menjaga keragaman budaya yang ada di sekitar kita. Oke, setuju? Oke. Indonesia itu kan mempunyai banyak sekali kepulauan, ya kan? Banyak sekali kepulauan. Dari mana? Ujung barat itu? Ujung barat, ayo. Dari Sabang. Sabang itu mana Sabang? Ayo, Sabang itu mana? Ayo. Dari ujung barat Sabang itu Aceh, ya, Aceh. Terus kalau timur Merauke, ya, itu mana Merauke? Merauke itu adalah Papua, ya, oke. Paham ya? Sabang itu adalah Aceh, Aceh itu ujung barat Indonesia, ya. Kemudian Merauke itu adalah ujung timur dari Papua, ya. Oke, biar tambah semangat, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah apa? Apa ya? Sabang sampai Merauke. Oke, kita nyanyi bersama-sama sambil pada kiri ke tukang. Yuk perhatikan sini. Perhatikan sini. Yuk. Jelas ya? Hitungan 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, tadi sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, lagu dari Sabang sampai Merauke tadi itu memuat tentang apa? Kira-kira dari Sabang sampai Merauke, ujung barat sampai ujung timur, ya. Itu memiliki makna bahwasanya negara Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman. Bayangkan ketika kalian sedang berada di Sabang. Sabang tadi mana? Aceh. Nah, kalian sudah di Aceh, ujung barat, akan pergi ke Merauke, Papua atau ujung timur. Nah, kira-kira berapa banyak pulau yang kalian lalui? 5. Ayo, pasti banyak sekali kan pulau yang kalian lalui dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, itu menandakan kekayaan pulau yang ada di Indonesia. Bukan. Nah, sekarang perhatikan sini, Pak Azam punya video. Menyimak video keragaman budaya khas di setiap provinsi. Nah, nanti silakan diperhatikan, diamati. Nanti ketika Pak Azam kasih lembar kerja peserta didik atau lembar latihan, kalian bisa menjawab, ya. Oke, Pak Azam buka dulu videonya. Jawab dulu ya. Siapa lagi mau izin? Oh tadi, yang kemarin tadi siapa? Ya yuk, 2 menit. Punya video, sebuah video
Nah, silakan diamati dan diperhatikan. Nanti akan ada poin-poin yang akan Pak Jong tanyakan ya. Silakan disimak dengan baik. Khas setiap provinsi di Indonesia. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana, tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk Oke, sudah selesai. Belum pukulan.
Oke. Nah, tadi dari penayangan video tadi, kira-kira apa sih? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Nggak bisa? Apa kira-kira? Dari penayangan video tadi, kira-kira apa makna atau muatan apa yang bisa diambil atau kita sampaikan? Tadi Indonesia memiliki 5 pulau terbesar. Apa saja sih? Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Satu lagi mana? Satu lagi. Sudah. Balik termasuk Jawa. Papua. Ya, ada 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Ulangi, dari ujung barat dulu. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, terus Papua, betul ya. Nah, tadi ada kebudayaan atau alat tradisional yang terkenal sampai diakui sama UNESCO. Yaitu apa? Alat tradisional. Angklung. Angklung berasal dari mana? Jawa Barat, betul. Nah, sekarang Pak Azam di sini punya gelar baca. Nah, nanti Pak Azam bagikan satu persatu, terus nanti membaca secara bersambung. Misalkan Pak Azam pertama nunjuk sama Izat, mulai, ya kan? Terus Izat membaca sampai Pak Azam bilang stop, terus dilanjutkan sama teman yang lainnya, ya. Oke, jadi yang teman yang lainnya harus memperhatikan. Geser sana ya. Ya. Satu orang, satu. Sudah dapat semuanya? Sudah. Oke. Yuk, sekarang dibuka halaman pertama. Yang paling atas. Yang paling atas sudah. Oke. Nanti Pak Jam menunjuk salah satu untuk memulai membaca, kemudian ya bacanya yang keras, biar temannya bisa menyimak dan mendengarkan. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Yuk, dimulai dari Eza. Ayo, dibaca. Ayo, dibaca. Yuk, yang lain mendengarkan, ya. Yang keras. Yang keras dong. Tersebut rakyat Sumba terkecuali stop. Yuk dilanjutkan sama Tri. Seluruh warga sekolah memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan memberikan amanat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam amanatnya tersebut, Bapak Kepala Sekolah mengingat kepada seluruh boleh dijadikan hambatan untuk bersatu, tetap harus dijadikan sebagai pendorong meningkatnya persatuan dan kesatuan.
Terus lanjut. Selesai melaksanakan upacara, Seluruh peserta didik masuk ke kelasnya masing-masing untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya. Kemudian seluruh peserta didik kelas 4 telah berada di ruangan kelasnya. Tidak lama kemudian, Bu Ida masuk ke kelas dan hari ini akan mengajak seluruh peserta didiknya belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Stop. Sekarang dilanjut. Apa ya? Nomor 4. Mas. Nah. Anak-anak, tadi kita telah melaksanakan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kata Bapak Kepala Sekolah, tadi kita harus senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kebetulan pada pertemuan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kalian sering mendengar atau melihat tulisan semboyan tersebut? Tanya Bu Indah. Sering Bu, jawab seluruh peserta didik. Bagus, ada yang tahu manakah tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Saya Bu, Bhinneka Tunggal Ika sering kita temukan pada lambang negara kita. Semboyan tersebut tertulis dalam perantai kita yang digenggam oleh dua kaki burung garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia. Coba teman-teman perhatikan gambar burung garuda di depan kelas kita ini. Jawab serta sambil menunjuk gambar burung garuda yang terpasang di depan kelas. Stop. Lanjut. Nomor 14. Memang benar tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sering kita temukan pada lambang negara. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar lambang negara kita, di antara kalian ada yang tahu arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tanya Bu Ida. Saya Bu, Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Benar sekali jawabannya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta. Semboyan ini diambil dari sebuah kalimat yang terdapat dalam buku Sutasena Arya buku tampilan pada zaman kerajaan Majapahit. Kalimat tersebut sebenarnya tidak hanya terdiri dari 3 kata, tetapi lebih panjang. Kalimat lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tan, Hana, Karna, yang artinya adalah meskipun kita berbeda-beda, kita tetap berdua. Tidak ada hukum ayat membuat. Jelas Bu Indah sambil menulis kalimat semboyan. Oke, stop. Oke. Sekarang perhatikan teman-teman. Perhatikan baca. Nah, kalian sudah mencermati dan menyimak bacaan yang sudah dibaca oleh temanmu. Nah, kira-kira Bhinneka Tunggal Ika tadi maknanya apa tadi? Berbeda-beda tapi tetap satu dua. Oke. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sebelumnya berasal dari bahasa apa? Bahasa Sanskerta, ya. Nah, bahasa Sanskerta itu atau semboyan itu diambil dari sebuah kalimat yang terdapat dalam buku apa? Sutasena Karya
Ya, dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular. Pada zaman apa? Iya betul. Pada zaman Majapahit. Nah, sebenarnya kalimat itu tidak hanya terdiri dari 3 kata, ya. Bhinneka Tunggal Ika itu kan 3 kata. Nah, sebelumnya kalimat tersebut terdiri dari Tanhono Darmo Mangwo, yang artinya adalah meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, tidak ada hukum yang mendua. Nah, artinya adalah walaupun kita berbeda budaya keragaman di Indonesia, tidak ada hukum yang membeda-bedakan. Oke, sekarang di sini Pak Jam akan membagikan lembar kerja atau latihan. Ya. Ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, yang bacaan ini boleh dikumpulkan dulu, ditumpuk jadi satu kelompok, ditumpuk jadi satu kelompok. Ya, ini deh. Dan ini dikerjakan secara berkelompok. Oke. Ditulis nama kelompok dan nama anggotanya, nama panggilannya saja. Ya. Ya, segera dikerjakan. Dan kalau tadi kalian menyimak dan mengamati video, pasti bisa menjawab. Karena jawabannya ada di dalam penjelasan tadi. Sudah selesai? Belum. Waktunya 3 menit. Sudah? Tadi keberagaman budaya yang ada di Indonesia apa saja? Budaya keragaman. Pak? 5. Telu. Oke, sudah selesai? Oke, nomor 1 aja yang dikerjakan ya. Nomor 1 aja yang dikerjakan. Sudah selesai berarti ya? Sudah. Oke, Pak Jam minta perwakilan kelompok. Yuk, maju ke depan ya. Perwakilan satu orang. Coba. Satu orang perwakilan maju ke depan. Bisa menyampaikan hasil diskusi. Boleh? Yuk. Yuk, kelompok 1 siapa? Kelompok 1 ya, Pak. Kelompok 1 nanti dikatakan. Yuk. Yuk, maju. Satu orang. Gak apa-apa. Dapatnya. Ya, sini deh. Ini kelompok berapa? Kelompok. Yuk. Tampilan satu
orang satu dua. Ya, ya. Itu kelompoknya yang belakang. Belakang. Satu orang. Bisa ngapain? Satu, dua, tiga, satu lagi. Kamu duduk dulu mas. Oke, yang lain memperhatikan. Yang lain memperhatikan temannya yang di depan. Oke, nomor satu. Kamu namanya siapa? Andy. Bisa dibaca jawabannya. Jawabanmu apa? Diskusi sama kelompok tadi. Suku. Terus? Daerah. Agama. Provinsi atau kepulauan. Budaya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Oke. Kamu mas. Nomor satu. Jawabanmu apa dibaca? Keras. Adat dan agama. Betul apa tidak? Nomor satu. Betul ya. Cuman belum lengkap ya. Oke. Belum. Kamu. Nomor satu. Apa? Papua. Sumatera. Terus? Oke, betul apa tidak? Nah, salah ya. Keberagaman itu tadi apa ya? Budaya, suku. Kamu terakhir? Ya. Ya, betul apa tidak? Betul. Oke, beri tepuk tangan untuk teman yang sudah masuk. Bagian terakhir. Duduk. Duduk. Ya, bagian terakhir. Pak Zam mau mengetes atau mengetahui hasil belajar hari ini, ya. Jadi Pak Zam akan memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu. Individu tadi apa? Secara sendiri-sendiri. Nanti Pak Zam tunjukkan. Ini soalnya dikerjakan secara individu. Nah. Dikasih nama, ya. Yang sudah dapat langsung dikasih nama. Pas-pas. Ya, bisa. Oke. Waktunya 5 menit, ya. Waktu 5 menit. Yo, kamu nggak memperhatikan lagi. Bineka Tunggal Ika. Dikerjakan sebisanya secara individu. Lihat dulu nomor 3 dulu.
dilomati dulu. Yang tidak bisa dilomati dulu. Tiga menit lagi. Dilomati dulu. Sudah selesai? Oke. Nomor 1 aku, Pak. Nomor 1? Oke. Sudah selesai? Nomor 1. 2 menit lagi. Oke, yuk sekarang bisa dikumpulkan sedapatnya ya. Dikumpulkan sedapatnya. Sedapatnya, boleh sama ada tulisnya nggak kamu? Sudah semuanya? Sudah? Oke. Oke dek perhatikan dulu sini, perhatikan tuh Pak. Oke, sudah kita tiba ke akhir pembelajaran. Kira-kira dari pembelajaran kali ini ada yang ditanyakan tidak? Belum. Oke, ya. Oke, berarti sudah paham semuanya ya. Tidak ada yang ditanyakan ya. Oke. Kalau tidak ada, ayo kita persiapan pulang. Boleh berkemas-kemas. Oh iya, nomornya dikumpulkan dulu, dilepas. Nah, dikumpulkan. Oke, nanti aja setelah pulang. Oke. Udah, ini dulu. Yuk, persiapan pulang, duduknya yang baik. Mau pulang kayak ini. Mau pulang? Duduk sini. Oke. Duduk sini. Siap-siap. Ayo. Berdoanya alhamdulillahirobbilalamin aja ya. Sudah, siap? Yuk. Berdoa dimulai. Oke, sekian dari Pak Jam. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.